Suami saya menampar pipi saya di depan seluruh tamu, lalu menyeret koper saya ke teras. Pembantu tidak boleh tinggal serumah dengan keluarga terhormat, kata ibu mertua sambil tertawa. Mereka tidak tahu satu hal, gedung tempat mereka berdiri, perusahaan yang menggaji mereka, semua atas nama saya. Dan malam itu, auditor saya sudah menunggu di mobil. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Cerita Kami. Hari ini saya bawakan satu kisah yang akan membuat dada kalian sesak di awal, tapi sangat melegakan di akhir. Tolong tekan tombol like dan subscribe. Lalu tuliskan nama serta kota kalian di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Saya pemilik dan direktur sebuah perusahaan pengembang properti di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya membangun perusahaan itu. Dari satu ruko sewaan menjadi belasan proyek apartemen. Saya terbiasa membaca laporan keuangan ratusan miliar tanpa gemetar. Tapi di dalam rumah keluarga suami saya bukan siapa-siapa. Di sana, saya hanya menantu miskin yang dipungut karena belas kasihan. Bagaimana bisa seorang direktur dianggap pembantu? Jawabannya sederhana, karena saya yang membuatnya begitu. Saya sengaja menyembunyikan siapa saya yang sebenarnya. Dan keputusan itulah yang akhirnya membongkar wajah asli setiap orang di keluarga itu. Suami saya bernama Reza. Usianya 38 tahun ketika saya menikahinya 5 tahun lalu. Dia masih seorang karyawan biasa di sebuah kantor cabang, sopan, sederhana. Dan menurut saya saat itu, jujur, saya jatuh cinta pada laki-laki yang mau menggandeng tangan saya di angkot, bukan pada orang yang silau melihat mobil mahal. Maka saya memutuskan satu hal sebelum menikah. Saya tidak akan memberitahu keluarganya bahwa saya kaya. Saya ingin tahu, apakah mereka mencintai saya atau mencintai uang saya? Saya datang ke rumah mereka dengan baju biasa, tas kain, dan sepatu murah. Ternyata ujian kecil itu membuka sesuatu yang jauh lebih busuk dari yang saya bayangkan. Ibu mertua saya bernama Bu Wulandari. Usianya menjelang 60 tahun. Dahulu, keluarga mereka memang pernah berada, tapi sudah lama jatuh. Yang tersisa hanya gengsi. Bu Wulandari masih merasa dirinya seorang nyonya besar. Padahal dapurnya berasap dari uang yang dikirim anak-anaknya. Lalu ada kakak ipar saya, Maharani. Usianya 42 tahun. Dia janda dengan 2 anak. Kembali tinggal di rumah ibunya setelah bercerai. Maharani pintar bicara, pintar memutar kata, dan paling pintar membuat saya terlihat buruk di mata semua orang. Dialah otak dari banyak hal yang akan saya ceritakan. Bapak mertua sudah meninggal 7 tahun lalu. Maka, di rumah itu, Bu Wulandari dan Maharani berkuasa penuh. Reza, suami saya, hanya anak bungsu yang penurut. Apapun kata ibu dan kakaknya, dia ikuti. Pernikahan kami sederhana. Setelah menikah, kami tinggal mengontrak rumah kecil di Bekasi. Saya sengaja. Saya tetap berangkat pagi, pulang malam. Mengatakan pada keluarga suami bahwa saya bekerja sebagai staf administrasi biasa dengan gaji pas-pasan. Mereka percaya, dan sejak hari itu, perlakuan mereka pada saya menjelaskan segalanya. Tahun pertama, saya masih dianggap tamu. Tahun kedua, saya mulai menjadi pesuruh. Setiap kali ada acara keluarga, sayalah yang memasak untuk 20 orang. Maharani dan ibunya duduk manis, dirias di salon. Sementara saya berkutat di dapur dengan keringat membasahi punggung. Saya tidak pernah mengeluh. Saya pikir ini hanya soal waktu. Saya pikir kebaikan akan dibalas kebaikan. Betapa naifnya saya saat itu. Saya ingin menceritakan sedikit bagaimana saya membangun semua ini, supaya kalian mengerti betapa pahit penghinaan itu. Saya lahir dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Ayah saya kuli bangunan. Ibu saya berjualan sayur di pasar. Sejak kecil, saya melihat bagaimana orang kaya memandang rendah orang seperti kami. Saya bersumpah, suatu hari, saya akan berdiri di tempat yang berbeda. Saya kuliah dengan beasiswa sambil bekerja paruh waktu. Lulus, saya bekerja di perusahaan properti orang lain. Belajar segalanya. Lalu, saya berani meminjam modal, menyewa satu ruko kecil.
dan memulai usaha sendiri. Tahun-tahun pertama sangat berat. Saya sering tidur di kantor, makan mie instan, menghitung setiap rupiah. Tapi saya bertahan. 8 tahun kemudian, ruko kecil itu menjelma menjadi perusahaan dengan ratusan karyawan. Saya tidak pernah lupa dari mana saya berasal. Justru karena itulah, ketika Reza datang dengan kesederhanaannya, saya merasa menemukan orang yang sama denganku. Orang yang menghargai kerja keras, bukan harta. Saya salah, tapi kesalahan saya itu akhirnya menjadi pelajaran paling berharga bagi banyak orang. Insiden pertama terjadi pada lebaran ketiga pernikahan kami. Pagi itu, rumah Bu Wulandari penuh sanak saudara. Saya datang sejak subuh untuk memasak opor, rendang, dan ketupat. Tangan saya melepuh terkena minyak panas. Tapi tidak ada yang peduli. Ketika semua hidangan tersaji, Maharani memanggil saya ke ruang tengah. "Anindya, tolong cuci semua piring kotor itu dulu," katanya di depan para tamu. "Lalu pel lantainya. Ingat, kamu di sini bukan untuk duduk-duduk." Wajah saya panas, tapi saya menunduk. "Baik, Mbak," jawab saya pelan. Salah satu tamu, seorang bibi, berbisik pada Bu Wulandari. "Menantumu rajin sekali, Bu." Bu Wulandari tertawa kecil. "Ya, begitulah. Untung Reza mau menikahinya. Anak ini tidak punya apa-apa. Setidaknya dia bisa berguna untuk pekerjaan rumah." Saya mendengar semuanya dari dapur. Saya menggenggam erat spons cuci piring. Saat itu, saya belum tahu suatu hari nanti kalimat itu akan kembali ke telinga Bu Wulandari sendiri, di depan orang yang jauh lebih banyak. Insiden kedua datang beberapa bulan kemudian, soal uang. Maharani kehilangan pekerjaannya. Bukannya mencari kerja baru, dia justru meminjam uang kepada saya. "Kamu kan istri adikku, sudah seharusnya membantu keluarga," katanya. Jumlahnya 15 juta rupiah, katanya untuk modal usaha. Saya tahu betul 15 juta itu bukan untuk usaha, tapi saya berikan. Bukan karena saya bodoh, melainkan karena saya sedang mencatat. Setiap rupiah, setiap tanggal, setiap kalimat. Saya simpan semuanya. Uang itu tidak pernah kembali. Ketika saya menyinggungnya dengan halus, Maharani menjawab enteng. "Uang segitu saja kamu tagih. Dasar perhitungan. Pantas saja kamu miskin." Saya hanya tersenyum. Di buku catatan saya, baris itu bertambah 1. Insiden ketiga adalah soal pekerjaan Reza. Kantor cabang tempat suami saya bekerja tutup. Reza menganggur selama berbulan-bulan. Saya yang menanggung semua biaya hidup kami, tanpa dia tahu dari mana sebenarnya uang itu cukup. Saya katakan, saya mendapat pinjaman dari koperasi kantor. Lalu, saya melakukan sesuatu yang kelak menjadi jebakan paling manis dalam hidup saya, lewat seorang kenalan. Saya menyalurkan Reza ke sebuah perusahaan properti besar. Posisinya supervisor lapangan. Gaji lumayan. Reza tidak pernah tahu satu hal. Perusahaan properti itu adalah milik saya. Dia bekerja untuk istrinya sendiri. Dan dia memanggil saya menantu miskin di rumah ibunya. Sejak punya gaji tetap, Reza berubah. Dia mulai sering pulang ke rumah ibunya, bukan ke rumah kontrakan kami. Dia mulai malu mengajak saya ke acara kantor. "Kamu kan tidak bisa bergaul dengan orang penting," katanya suatu malam. Saya hanya diam. Insiden keempat membuat saya pertama kali benar-benar sakit. Ulang tahun Reza dirayakan di rumah Bu Wulandari. Saya datang membawa kue yang saya buat sendiri sejak dini hari. Tapi di meja sudah ada kue mewah dari toko terkenal. Hadiah dari Maharani. Bu Wulandari melirik kue saya. "Bawa pulang saja kue murahanmu itu," katanya. "Jangan dipajang di meja keluarga terhormat. Memalukan." Kue itu saya bawa pulang. Saya makan sendirian di kontrakan. Sementara di seberang sana, suami saya meniup lilin dikelilingi keluarganya. Malam itu, saya menangis. Tapi air mata terakhir saya untuk mereka, saya simpan untuk malam itu juga. Setelahnya, mata saya kering dan kepala saya dingin. Sebelum saya lanjutkan ke hal yang lebih besar, ada 2 kejadian lagi yang membuat luka itu semakin dalam. Dan tekad saya
semakin bulat. Suatu malam, anak Maharani demam tinggi. Tidak ada yang punya uang tunai saat itu juga. Maharani menelpon saya tengah malam. Bukan meminta tolong dengan baik, melainkan setengah membentak. Anindya, cepat ke sini. Antar keponakanmu ke rumah sakit dan bayar semuanya. Kamu kan tidak punya anak. Uangmu untuk apa lagi? Saya datang. Saya yang menggendong anak itu ke ruang gawat darurat. Saya yang membayar seluruh biaya rumah sakit. Sampai pagi saya menungguinya. Sementara Maharani tidur di kursi. Ketika anak itu sembuh dan kami pulang, Maharani tidak mengucapkan terima kasih. Dia hanya berkata, lain kali jangan lama-lama bayarnya. Memalukan. Antri di kasir. Saya menelan semuanya. Di buku catatan saya, biaya rumah sakit itu tercatat rapi. Bukan untuk saya tagih, tapi sebagai bukti. Suatu hari, siapa sebenarnya yang menanggung keluarga ini? Kejadian kedua terjadi di pasar. Saya sedang berbelanja ketika bertemu Bu Wulandari dan beberapa tetangganya. Di depan orang banyak, Bu Wulandari berkata keras, "Itu menantuku. Yang miskin. Untung anakku mau menampungnya. Kalau tidak, entah jadi apa dia." Para tetangga tertawa. Saya berdiri di tengah pasar dengan belanjaan di tangan, menjadi bahan tertawaan. Saya pulang dengan wajah tenang. Tapi malam itu, saya menelepon notaris saya dan mulai menyiapkan satu persatu dokumen yang kelak akan saya bawa ke pesta itu. Setiap penghinaan menambah satu lembar di map merah saya. Insiden kelima, mereka mulai mengincar sesuatu yang lebih besar. Maharani punya ide, karena Reza sekarang punya pekerjaan bagus, kata Maharani. Sudah waktunya Reza punya istri yang selevel. Dia mulai mengenalkan Reza pada seorang perempuan bernama Sasa, anak pengusaha, katanya. Walau belakangan saya tahu, keluarga Sasa pun penuh utang. Saya melihat tatapan Reza pada Sasa. Saya melihat pesan-pesan di ponselnya yang lupa dia kunci. Hati saya tidak hancur. Aneh sekali. Justru hati saya menjadi sangat tenang. Karena setiap pengkhianatan kecil adalah satu paku lagi di peti yang sedang mereka gali sendiri. Saya masih ingat malam ketika saya benar-benar melihat dengan mata kepala saya sendiri. Suatu kali, Reza bilang dia harus lembur. Saya kebetulan sedang melintas di sebuah restoran mahal di kawasan Kemang. Dalam perjalanan pulang dari pertemuan bisnis yang tentu saja tidak Reza ketahui. Di sanalah saya melihatnya. Reza, suami saya, sedang makan malam dengan Sasa. Tertawa, bergandena tangan, mesra, seolah pasangan yang sah. Saya tidak masuk. Saya tidak membuat keributan. Saya hanya berdiri sebentar di luar kaca. Saya memandang laki-laki yang 5 tahun saya panggil suami. Dia sedang membangun kebahagiaan dengan perempuan lain. Dan dia melakukannya dengan uang dari gaji yang saya sendiri yang membayarnya. Sebuah ironi yang nyaris membuat saya tertawa. Saya pulang dengan tenang. Saya tidak menangis malam itu. Saya hanya membuka buku catatan saya dan menulis satu baris lagi. Tanggal, tempat, dan apa yang saya lihat. Bukti untuk hari yang sudah saya rencanakan. Keesokan paginya, Reza pulang dengan wajah lelah pura-pura. Maaf, semalam lemburnya sampai larut, katanya. Saya menyodorkan kopi untuknya. Tidak apa-apa, Mas, jawab saya lembut. Kerja yang benar. Ya, demi masa depan kita. Dia mengangguk, sama sekali tidak menyadari bahwa setiap kata yang dia ucapkan sedang memperdalam lubang yang dia gali sendiri. Sejak malam itu, sesuatu di dalam diri saya berubah. Saya berhenti berharap. Saya berhenti mencari pembenaran atas sikap mereka. Saya berhenti mencoba membuat keluarga itu menerima saya. Karena saya akhirnya mengerti. Ada orang-orang yang tidak akan pernah menghargai kita, sekeras apapun kita memberi. Dan ketika kita berhenti berharap pada mereka, disitulah kita mulai bebas. Pada titik itu, saya tidak lagi merasa sakit. Saya hanya merasa selesai. Hati saya sudah memutuskan. Yang tersisa hanyalah menunggu waktu yang tepat dan panggung yang tepat. Dan keluarga itu, dengan tangan mereka sendiri, sedang menyiapkan panggung itu untuk saya. Bu Wulandari mulai menekan saya. Anindya, kalau kamu tahu diri, sebaiknya kamu mundur. Kamu tidak pantas untuk Reza. Lihat dirimu. Lihat keluargamu.
Tidak ada apa-apanya. Saya menjawab dengan suara datar. Saya akan pikirkan, Bu. Dan saya memang sedang memikirkannya, tapi bukan dengan cara yang mereka harapkan. Insiden keenam adalah puncak penghinaan harian itu. Suatu hari, Maharani sakit. Katanya kelelahan. Dia menyuruh saya datang ke rumah ibunya untuk mengurus 2 anaknya, memasak, dan membersihkan rumah. Saya datang sepulang dari kantor, masih dengan rasa lelah yang luar biasa. Saya baru saja meletakkan tas ketika Bu Wulandari menyodorkan setumpuk pakaian. Ini cucian kotor satu keluarga. Cuci dengan tangan. Mesin cuci untuk pakaian yang bagus. Bukan untuk disentuh tangan orang sepertimu. Di antara tumpukan itu, ada pakaian dalam Maharani dan anak-anaknya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya menolak. Maaf, Bu, saya istri Reza, bukan pembantu di rumah ini. Plak. Telapak tangan Bu Wulandari mendarat di pipi saya. Keras. Ruangan hening sejenak. Beraninya kamu membantah, desisnya. Di rumah ini, kamu memang tidak lebih dari pembantu. Reza ada di sana. Dia melihat semuanya. Dan dia diam. Dia hanya menunduk menatap lantai, membiarkan ibunya menampara istrinya. Saat itulah, di dalam hati, saya menutup pintu terakhir yang masih saya sisakan untuknya. Setelah malam tamparan itu, ada satu orang di rumah itu yang diam-diam berpihak pada saya. Namanya Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah Bu Wulandari. Malam itu, sambil membantu saya membereskan dapur, Mbak Asih berbisik, "Bu Anindya, sabar ya. Saya lihat sendiri, ibu ini orang baik. Saya tidak tahu kenapa mereka tega begitu. Padahal, kalau bukan karena uang yang Bu Anindya kirim diam-diam, gaji saya saja sering telat." Saya terkejut. Mbak Asih tahu soal itu. Saya yang sering disuruh mengambil amplop dari Pak Reza. "Bu, saya lihat jumlahnya. Saya tahu siapa yang sebenarnya menanggung rumah ini." Mbak Asih menggenggam tangan saya. "Saya tidak akan bilang siapa-siapa. Tapi tolong, suatu hari, tunjukkan pada mereka siapa Bu Anindya sebenarnya." Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada orang yang melihat saya sebagai manusia. Saya menggenggam balik tangan Mbak Asih. "Terima kasih, Mbak. Suatu hari nanti, Mbak akan jadi saksi. Dan saya janji, setelah semua ini, Mbak tidak akan lagi bekerja di rumah yang tidak menghargai Mbak." Beberapa hari kemudian, ada acara arisan keluarga besar di rumah Bu Wulandari. Di tengah acara, salah satu kerabat bertanya, "Kapan saya dan Reza akan punya anak?" Belum sempat saya menjawab, Bu Wulandari menyahut dengan suara keras, "Mana mungkin? Perempuan miskin biasanya juga susah punya keturunan. Untung saja, jadi tidak menambah beban keluarga kami." Ruangan tertawa. Maharani menambahkan, "Iya, lebih baik begitu. Kasihan kalau anaknya nanti ikut miskin seperti ibunya." Saya duduk dengan punggung tegak. Saya tidak menangis. Saya hanya menatap mereka satu persatu, menyimpan setiap wajah, setiap tawa. Di dalam ingatan saya, di dalam hati saya berkata, "Tertawalah selagi bisa, karena tidak lama lagi, di ruangan yang jauh lebih besar dari ini, giliran kalian yang akan terdiam." Reza, suami saya, ada di ruangan itu juga. Dia ikut tersenyum mendengar ibunya menghina kandungan saya. Dia tidak membela saya sedikit pun. Saat itu, saya benar-benar paham bahwa laki-laki yang dulu menggandeng tangan saya di angkot sudah lama mati. Yang tersisa hanya seorang anak manja yang takut pada ibunya dan silau pada uang yang bahkan dia tidak tahu asalnya dari saya. Itulah penghinaan terakhir yang saya terima sebelum hari pembalasan. Setiap kata yang mereka ucapkan malam itu kelak menjadi alasan mengapa saya tidak menyisakan sedikit pun belas kasihan. Insiden ketujuh adalah saat mereka menyentuh harga diri terakhir saya dan tanpa sadar menyalakan sumbu ledakan. Malam itu, sepulang dari menampar saya, Bu Wulandari dan Maharani duduk berbisik di ruang keluarga. Saya berpura-pura mencuci di belakang, tapi telinga saya mendengar semuanya. "Bu, perusahaan tempat Reza kerja itu mau membuka proyek besar," kata Maharani.
Kalau Reza bisa dekat dengan pemiliknya, kita bisa dapat banyak. Tapi selama ada Anindya, Reza tidak akan maju. Perempuan itu harus disingkirkan. Lalu, bagaimana? Tanya Bu Wulandari. Kita buat dia pergi sendiri. Permalukan dia di depan banyak orang sampai dia tidak tahan. Pas ulang tahun ibu yang ke-60 nanti, kita undang semua keluarga besar, semua kolega Reza. Bahkan kalau bisa, Bos Reza. Di sana, kita usir Anindya di depan semua orang, biar dia tahu tempatnya. Saya berhenti mencuci. Tangan saya diam di atas baskom. Mereka ingin mempermalukan saya di depan kolega Reza, bahkan di depan Bos Reza. Mereka tidak tahu, Bos Reza adalah saya. Saya tersenyum sendirian di dapur gelap itu. Sebuah rencana yang mereka susun untuk menghancurkan saya, ternyata adalah panggung sempurna yang mereka bangun untuk kehancuran mereka sendiri. Sejak malam itu, saya mulai bekerja. Diam-diam, rapi, dan teliti. Saya hubungi kepala bagian keuangan perusahaan saya. Saya minta laporan lengkap. Selama bertahun-tahun, ternyata bukan hanya saya yang mereka peras. Reza, atas dorongan ibunya, diam-diam telah menyalahgunakan dana proyek. Maharani menerima komisi gelap dari beberapa vendor dengan mencatut nama Reza. Semuanya tercatat. Setiap rupiah hitam di atas putih. Saya minta tim audit internal menyiapkan berkas lengkap. Saya minta notaris memverifikasi ulang seluruh kepemilikan aset. Dan saya minta satu hal lagi pada bagian keuangan. Semua tunjangan, semua kartu. Semua fasilitas yang selama ini mengalir ke keluarga Bu Wulandari lewat Reza. Saya minta disiapkan untuk dihentikan dalam satu malam. Cukup satu tanda tangan saya. Selama seminggu menjelang acara, saya bekerja di 2 dunia sekaligus. Di siang hari, saya adalah Bu Direktur. Saya memimpin rapat, menandatangani kontrak proyek apartemen baru senilai puluhan miliar, menyambut investor dari luar negeri. Tidak ada satupun dari karyawan saya yang tahu bahwa setiap malam direktur mereka pulang ke kontrakan kecil di Bekasi dan menjadi sasaran hinaan sebuah keluarga. Di malam hari, saya menyiapkan semuanya dengan tenang. Saya bertemu Pak Hendra, kepala bagian hukum saya, di sebuah kafe yang jauh dari keramaian. Saya serahkan semua catatan saya selama 5 tahun. Buku kecil berisi setiap tanggal, setiap jumlah uang, setiap kalimat penghinaan, setiap utang yang saya tanggung diam-diam. Pak Hendra membaca catatan itu dengan dahi berkerut. "Bu," katanya pelan, "kenapa Ibu menyimpan semua ini sendirian selama bertahun-tahun? Kenapa Ibu tidak melawan sejak awal?" Saya tersenyum tipis, karena saya ingin tahu sampai sejauh mana mereka berani. Pakistan, orang yang menampakkan wajah aslinya hanya ketika dia merasa berkuasa penuh. Saya beri mereka rasa berkuasa itu, dan mereka menunjukkan segalanya. Pak Hendra mengangguk pelan. "Berkasnya sudah lengkap, Bu. Audit internal sudah menemukan aliran dana yang janggal atas nama Pak Reza. Notaris sudah menyiapkan verifikasi kepemilikan. Kapan Ibu ingin semua ini dieksekusi?" "Di hari ulang tahun ibu mertua saya," jawab saya. "Mereka ingin panggung untuk mempermalukan saya. Saya akan datang ke panggung itu. Hanya saja naskahnya akan saya yang tulis." Ada satu kejadian kecil di hari-hari itu yang hampir membongkar semuanya. Suatu sore, Maharani tidak sengaja melihat saya keluar dari sebuah gedung perkantoran mewah di Sudirman. Dia menelpon saya dengan nada curiga. "Anindya, sedang apa kamu di daerah Sudirman? Mau jadi pembantu di kantoran sekarang?" Saya tetap tenang. "Saya mengantar surat lamaran." "Mbak, siapa tahu ada lowongan office girl. Gaji di sana katanya lebih besar." Maharani tertawa mengejek. "Office girl pun kamu masih bermimpi. Sudah, pulang sana." Dia menutup telepon, puas dengan hinaannya sendiri. Dia tidak tahu, gedung yang baru saya keluari itu adalah kantor pusat perusahaan saya. Dan ruangan di lantai paling atas, dengan nama saya di pintunya, adalah tempat saya memimpin ratusan orang. Saya menyimpan senyum saya. Tinggal hitungan hari. Insiden ke-8 terjadi seminggu sebelum ulang tahun Bu Wulandari. Maharani datang ke kontrakan kami membawa sebuah map. "Anindya, ini surat. Tanda tangani saja," katanya manis. Saya buka map itu.
Isinya surat pernyataan bahwa saya rela melepaskan seluruh hak atas pernikahan dan tidak akan menuntut apapun jika bercerai. Kenapa saya harus tanda tangani ini? Tanya saya, tenang. Supaya tidak ribet nanti, jawab Maharani. Lagi pula, kamu kan tidak punya apa-apa. Tidak ada yang bisa kamu tuntut. Tanda tangan saja. Saya menatapnya lama. Lalu saya tersenyum. Boleh? Tapi nanti, di acara ulang tahun ibu, biar semua keluarga jadi saksi. Saya ingin semuanya resmi, di depan banyak orang. Mata Maharani berbinar. Dia pikir saya sudah menyerah. Dia pikir dia menang. Pintar juga kamu akhirnya, katanya. Baik, nanti di acara. Kami siapkan semuanya. Dia tidak tahu, saya juga sedang menyiapkan semuanya. Map merah saya jauh lebih tebal dari map putihnya. Beberapa hari menjelang acara, Reza pulang ke kontrakan untuk mengambil baju. Dia melihat saya sedang melipat pakaian dengan tenang. Anindya, katanya, agak ragu. Setelah acara nanti, sebaiknya kita berpisah baik-baik. Aku sudah tidak bisa lagi. Saya menatapnya. 5 tahun pernikahan. Laki-laki yang dulu menggandeng tangan saya di angkot. Baik, Mas, jawab saya pelan. Kita selesaikan semuanya nanti malam itu. Sampai tuntas. Reza tidak menangkap arti di balik kata tuntas itu. Dia pergi dengan lega, mengira dirinya akan bebas. Padahal, malam itu, dia justru akan kehilangan segalanya yang sebenarnya bukan miliknya sejak awal. Saya menutup koper. Saya pandangi wajah saya di cermin. Besok malam, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya akan datang ke rumah itu bukan sebagai Anindya, si menantu miskin, tapi sebagai Anindya, pemilik segalanya. Hari acara pun tiba. Rumah Bu Wulandari disulap menjadi tempat pesta. Tenda putih membentang di halaman. Lampu kristal sewaan tergantung di teras. Bu Wulandari memang menggelar ulang tahun ke-60-nya besar-besaran, dengan uang yang sebagian besar berasal dari fasilitas perusahaan saya. Tamu berdatangan. Keluarga besar dari kampung. Tetangga. Kenalan lama. Lalu rombongan kolega Reza dari kantor. Mereka memanggil Reza Pak Reza dengan hormat. Tidak tahu bahwa supervisor itu hanyalah suami dari pemilik perusahaan. Saya datang terakhir. Saya mengenakan gaun sederhana, sengaja. Saya tidak mau membuka kartu terlalu cepat. Di tangan saya hanya ada tas kain biasa dan di dalamnya sebuah map merah. Begitu saya masuk, Maharani langsung menyambut dengan suara nyaring agar semua orang mendengar. Nah, itu dia menantu kesayangan kami, yang katanya istri Reza. Beberapa tamu menahan tawa. Bu Wulandari dengan kebaya mewahnya hanya melirik saya dari atas ke bawah, lalu memalingkan wajah. Saya tersenyum sopan. Saya duduk di pojok, seperti biasa. Saya menunggu, karena saya tahu mereka sendiri yang akan membuka panggung untuk saya. Acara berjalan. Tumpeng dipotong. Pidato disampaikan. Lalu, sesuai rencana busuk mereka, Maharani mengambil mikrofon. Sebelum acara berlanjut, kata Maharani sambil tersenyum licik, ada satu urusan keluarga yang harus kita selesaikan malam ini. Di depan kalian semua sebagai saksi. Dia memandang saya. Anindya, silahkan maju. Saatnya kita selesaikan urusan kita. Saya berdiri. Saya berjalan ke tengah ruangan dengan tenang. Semua mata tertuju pada saya. Bu Wulandari tersenyum penuh kemenangan di kursinya. Reza berdiri di samping ibunya. Wajahnya kaku. Maharani menyodorkan map putih berisi surat pelepasan hak itu. Tanda tangani ini, katanya keras agar semua dengar. Mulai malam ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Kamu boleh pergi membawa apa yang kamu punya, yang artinya tidak membawa apa-apa. Para tamu berbisik. Beberapa menatap saya kasihan. Saya menerima map putih itu. Saya membukanya. Saya membacanya pelan-pelan, sampai semua orang menahan napas. Lalu saya menutupnya kembali. Sebelum saya tanda tangani, kata saya dengan suara jernih yang menyisi seluruh ruangan. Izinkan saya juga menyerahkan beberapa dokumen. Karena malam ini, katanya,
Semua harus resmi. Di depan banyak saksi, saya mengeluarkan map merah dari tas kain saya. Dokumen pertama, kata saya. Mengangkat selembar surat. Akta pendirian dan kepemilikan PT Bumi Anindya Sejahtera. Perusahaan pengembang properti di Sudirman. Pemilik dan direktur utama. Tertulis di sini. Atas nama saya, Anindya. Ruangan mulai gaduh. Beberapa kolega Reza saling pandang. Salah satu dari mereka, seorang manajer senior, berdiri pelan-pelan, wajahnya pucat. Dia mengenali nama perusahaan itu. Dia mengenali nama saya. Dokumen kedua, lanjut saya. Surat pengangkatan karyawan atas nama Reza. Jabatan Supervisor Lapangan. Perusahaan yang mempekerjakannya sama dengan yang tertulis di dokumen pertama. Artinya selama 3 tahun ini. Suami saya bekerja untuk saya dan menyebut saya menantu miskin di rumah ibunya. Saya membiarkan keheningan itu menggantung sejenak agar setiap orang benar-benar mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Lalu saya melanjutkan. Mungkin ada yang bertanya, kalau saya sekaya itu, kenapa saya mau tinggal di kontrakan? Kenapa saya mau diperlakukan seperti ini selama 5 tahun? Saya memandang berkeliling. Jawabannya, karena saya ingin tahu satu hal. Apakah ada yang mencintai saya sebagai manusia, bukan sebagai dompet? Malam ini, saya sudah dapat jawabannya. Tidak ada. Dan itu justru membuat langkah saya jauh lebih ringan. Saya membuka satu dokumen lagi. Dokumen ini mungkin yang paling menarik untuk Ibu Wulandari. Saya mengangkat selembar sertifikat. 3 tahun lalu, rumah ini hampir disita bank karena tunggakan. Reza panik. Dan dia diam-diam menjual sebagian tanah ini kepada sebuah perusahaan untuk menutup utang. Perusahaan yang membeli tanah itu dan kemudian menyewakannya kembali pada keluarga ini dengan harga murah adalah perusahaan saya. Bu Wulandari terbelalak. Tidak mungkin. Artinya, Bu, kata saya pelan. Rumah megah yang Ibu pakai untuk pesta ini. Sebagian tanahnya sudah lama menjadi milik perusahaan saya. Inilah tempat Ibu menampar saya. Inilah tempat Ibu menyebut saya pembantu. Ibu tinggal di rumah yang Ibu kira milik Ibu. Tapi sebenarnya milik menantu yang Ibu hina. Tamu-tamu terkesiap. Beberapa kerabat yang dulu ikut menertawakan saya di acara arisan, kini menunduk dalam-dalam. Kerabat yang menanyakan soal anak, kini tidak berani mengangkat wajah. Saya menoleh ke arah Mbak Asih yang berdiri di sudut ruangan. Wanita itu menatap saya dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk pelan. Dia menepati janjinya. Dia menjadi saksi. Saya membalasnya dengan senyuman kecil. Janji saya padanya pun akan saya tepati. Suara gaduh berubah menjadi keheningan yang mencekam. Wajah Bu Wulandari yang tadi penuh kemenangan kini mulai memucat. Senyum di bibir Maharani membeku. Bohong, kata Maharani. Suaranya bergetar. Ini pasti dokumen palsu. Mana mungkin perempuan miskin sepertimu punya perusahaan? Bagus sekali kamu menyinggung soal palsu. Mbak Maharani, kata saya tenang. Saya mengeluarkan map yang lebih tebal. Karena dokumen ketiga ini tentang kamu, saya membuka berkas audit. Ini hasil audit internal perusahaan. Selama 2 tahun terakhir, ada aliran komisi gelap dari beberapa vendor proyek. Dicatat atas nama Reza, tapi rekening penerimanya atas nama Maharani. Jumlah totalnya 180 juta rupiah. Semua tercatat. Tanggal, nomor transaksi, nama rekening. Hitam di atas putih. Maharani jatuh terduduk di kursinya. Tidak, itu tidak. Dan dokumen keempat, kata saya. Suara saya semakin dingin. Rekening koran yang menunjukkan selama bertahun-tahun gaya hidup keluarga ini, pesta ini. Kebaya mewah, Ibu. Kue-kue mahal, Mbak Maharani. Semuanya dibiayai dari fasilitas dan tunjangan yang mengalir lewat Reza. Yang artinya dibiayai dari perusahaan saya. Dari uang menantu miskin yang kalian suruh mencuci pakaian dalam dengan tangan. Tamu-tamu mulai berbisik keras. Beberapa kolega Reza menjauh darinya. Bos sejati mereka berdiri di tengah ruangan. Dan orang yang mereka hormati sebagai Pak Reza, ternyata hanyalah suami yang menumpang nama. Reza maju, gemetar.
Anindya, kenapa kamu tidak pernah bilang? Kalau aku tahu kamu, kalau kamu tahu saya kaya, kamu akan memperlakukan saya dengan baik. Itu maksudmu, potong saya. Untuk pertama kalinya, suara saya naik sedikit. Justru itu jawabannya. Mas, kamu tidak mencintai saya. Kamu hanya tidak tahu seberapa besar yang bisa kamu peras dari saya. Sekarang, kamu tahu. Dan sekarang, sudah terlambat. Bu Wulandari akhirnya bangkit dari kursinya. Wanita itu menolak menerima kenyataan. Kalian semua pembohong, teriaknya serak. Ini fitnah. Anak menantu durhaka ini mau merampok keluarga kami. Reza, robek surat-surat itu. Sekarang juga. Tapi Reza tidak bergerak. Dia tahu setiap lembar itu asli. Dia sendiri yang menandatangani sebagian. Saya menatap Bu Wulandari. Ibu memanggil saya durhaka. Padahal selama 5 tahun, sayalah yang membayar listrik rumah ini saat ibu menunggak. Sayalah yang melunasi utang Mbak Maharani di bank. Sayalah yang menanggung sekolah cucu-cucu ibu lewat tangan Reza, tanpa kalian tahu. Lalu kalian menampar saya dan menyuruh saya mencuci pakaian dalam. Saya mengangkat ponsel saya. Saya menelpon satu nomor. Pak Hendra, kata saya. Silakan masuk. Pintu pagar terbuka. Masuklah seorang pria berjas rapi, diikuti 2 orang dengan map dan tablet. Ini Pak Hendra, kepala bagian hukum perusahaan saya, beserta tim audit, kata saya pada seluruh ruangan. Mereka sudah menunggu di luar sejak tadi. Saya berbalik pada Pak Hendra. Mulai malam ini, hentikan semua fasilitas, kartu, dan tunjangan yang mengalir ke keluarga ini. Proses hukum atas penggelapan dana proyek, jalankan sesuai berkas audit. Untuk komisi gelap atas nama Maharani, serahkan ke jalur hukum. Dan untuk Reza, surat pemberhentian kerja, efektif hari ini. Pak Hendra mengangguk. Baik, Bu Direktur. 2 kata itu. Bu Direktur. Menggema di ruangan yang sunyi. Para tamu yang tadi menertawakan saya, kini menunduk. Bu Wulandari terduduk lemas. Maharani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Di tengah keheningan itu, salah seorang kolega senior Reza, Pak Darmawan, memberanikan diri melangkah maju. Dia membungkuk hormat ke arah saya. Mohon maaf, Bu Anindya, selama ini kami tidak tahu. Kami menghormati Pak Reza karena mengira dia tidak melanjutkan. Dia hanya menunduk. Bapak tidak perlu minta maaf, kata saya. Bapak bekerja dengan jujur. Yang harus minta maaf adalah orang-orang yang memakai nama besar tanpa pernah benar membangunnya. Tamu-tamu lain mulai berbisik satu sama lain. Cerita itu menyebar di antara mereka seperti api. Menantu yang selama bertahun-tahun dihina sebagai pembantu, ternyata pemilik dari segalanya. Beberapa ibu-ibu yang dulu ikut menertawakan saya di pasar, kini tidak berani menatap mata saya. Maharani, yang sejak tadi terduduk, tiba-tiba bangkit dengan wajah beringas. Dia mencoba serangan terakhir. Kalian semua jangan percaya pada perempuan ini, teriaknya. Dia pasti sudah merencanakan ini dari awal. Dia menjebak kami. Dia masuk ke keluarga kami pura-pura miskin untuk mempermalukan kami. Dia yang jahat. Dia yang licik. Saya menatapnya dengan tenang. Saya datang ke keluarga ini dengan baju sederhana. Mbak, itu benar. Tapi saya tidak pernah menyuruh siapapun menampar Mbak. Saya tidak pernah menyuruh siapapun menyebut Mbak pembantu. Saya tidak pernah memaksa Mbak meminjam uang, lalu tidak mengembalikannya. Saya tidak pernah memaksa Mbak mengambil komisi gelap atas nama adik Mbak sendiri. Semua itu Mbak yang pilih. Saya hanya diam dan mencatat. Yang menjebak kalian, bukan saya, tapi keserakahan kalian sendiri. Maharani tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Kebenaran terlalu telanjang untuk dibantah. Bu Wulandari mencoba pendekatan lain. Suaranya tiba-tiba melembut, berair mata. Anindya, nak, kamu kan sudah seperti anakku sendiri. Ibu cuma bercanda selama ini. Ibu sayang kamu. Tolong, jangan lakukan ini pada keluarga kita. Kita ini keluarga. Nak, saya menatap wanita yang menampar saya itu. Baru malam ini, saya jadi anak ibu. Setelah ibu tahu siapa saya. 5 tahun saya memanggil ibu dengan hormat.
Dan ibu menyuruh saya mencuci pakaian dalam dengan tangan. Sekarang, ibu menyebut saya anak. Maaf, Bu. Kata itu sudah terlambat 5 tahun. Bu Wulandari masih mencoba melawan dengan sisa tenaga. Dia menerjang ke arah saya, hendak merebut map merah di tangan saya. Berikan surat-surat busuk itu padaku, jeritnya. Akan kurobek di depan kalian semua. Tapi salah satu staf hukum saya melangkah maju dengan tenang, merentangkan tangan, membentuk pembatas yang kokoh. Bu Wulandari terhenti. Tubuhnya yang renta tak mampu menembus. Dia hanya bisa berdiri di sana, gemetar. Dikelilingi tatapan seluruh tamu yang tadi dia undang untuk menyaksikan kejatuhan saya. Saya menatapnya dengan tenang. Robek pun tidak ada gunanya. Bu, ini hanya salinan. Yang asli ada di kantor notaris dan di tangan pengacara saya. Begitulah cara orang yang ibu sebut miskin mengurus dokumen. Lalu, saya mengambil map putih, surat pelepasan hak yang tadi mereka suruh saya tanda tangani. Saya membukanya di depan semua orang. Mbak Maharani tadi menyuruh saya menandatangani ini. Surat yang menyatakan, saya rela pergi tanpa membawa apa-apa. Saya merobeknya pelan-pelan di depan mata mereka. Tapi yang akan pergi tanpa membawa apa-apa malam ini bukan saya. Saya berbalik pada Reza. Saya keluarkan satu map terakhir. Ini surat gugatan cerai. Sudah saya siapkan, sudah ditandatangani pengacara saya. Kamu yang ingin berpisah. Mas, permintaanmu saya kabulkan. Hanya saja, kamu pergi dari pernikahan ini sama seperti saat kamu masuk, tanpa apa-apa. Karena memang tidak ada satupun di rumah dan perusahaan ini yang pernah jadi milikmu. Reza jatuh berlutut. Anindya, tolong. Aku hilaf. Beri aku kesempatan. Saya menggeleng pelan. Kesempatan sudah saya beri selama 5 tahun. Mas, setiap hari kamu yang membuang semuanya. Saya memandang ruangan itu untuk terakhir kalinya. Bu Wulandari yang terduduk. Maharani yang menangis. Reza yang berlutut. Para tamu yang bisu. Selamat ulang tahun, Bu Wulandari, kata saya pelan. Semoga malam ini ibu tidak pernah lupa. Lalu, saya berbalik, dan saya berjalan keluar dari rumah itu dengan kepala tegak. Tas kain di tangan saya kini terasa ringan, karena untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tidak meninggalkan apapun di belakang. Saya membawa pulang seluruh harga diri saya. Di belakang saya, terdengar suara Bu Wulandari yang memanggil-manggil nama saya. Lalu suara Maharani yang menangis. Lalu suara Reza yang memohon. Saya tidak menoleh. Pintu pagar itu tertutup di belakang saya, menutup pula 5 tahun penghinaan yang akhirnya menemukan akhirnya. Malam itu menjadi titik balik bagi semua orang. Saya tidak akan berbohong. Beberapa hari setelah pesta itu, saya sempat menangis sendirian di apartemen saya. Bukan karena menyesal, tapi karena 5 tahun hidup saya, cinta yang saya berikan dengan tulus, ternyata jatuh ke tangan orang yang salah. Saya berkabung untuk perempuan naif yang dulu percaya bahwa kebaikan selalu dibalas kebaikan. Tapi air mata itu hanya semalam. Esok paginya, saya kembali ke kantor. Saya kembali menjadi Anindya, direktur yang membangun semuanya dari nol. Proses hukum berjalan sesuai berkas. Maharani harus mengembalikan seluruh komisi gelap yang dia ambil karena tidak mampu. Sebagian asetnya disita. Dia yang dulu memandang rendah saya, kini harus bekerja serabutan untuk menghidupi kedua anaknya. Tidak ada lagi salon, tidak ada lagi kue mahal dari toko terkenal. Bu Wulandari kehilangan semua fasilitas yang selama ini menopang gengsinya. Rumah besar yang dia banggakan ternyata masih menyimpan tunggakan yang selama ini diam-diam saya bantu lunasi lewat Reza. Begitu bantuan itu berhenti, kemewahan semu itu runtuh. Pesta ulang tahun ke-60 itu menjadi pesta terakhirnya yang megah. Reza kehilangan pekerjaan dan pernikahannya dalam 1 malam. Perceraian kami selesai tanpa dia mendapatkan apapun. Karena memang tidak pernah ada yang menjadi miliknya. Saya dengar beberapa bulan kemudian, perempuan bernama Sasa yang dulu dijodohkan dengannya pun pergi. Begitu tahu Reza tidak lagi punya jabatan dan uang. Pada akhirnya, dia ditinggalkan oleh hal yang sama dengan yang dulu membuatnya meninggalkan saya. Saya sendiri
melanjutkan hidup. Perusahaan saya terus berkembang. Setahun kemudian, saya membangun sebuah yayasan kecil yang membantu perempuan-perempuan yang terjebak dalam pernikahan yang merendahkan mereka, agar mereka punya keterampilan dan keberanian untuk berdiri sendiri. Karena saya tahu rasanya. Saya tahu betul rasa duduk di pojok ruangan, ditertawakan, dianggap tidak punya harga diri. Dan saya tahu bahwa harga diri itu tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak uang yang orang kira kita punya, tapi oleh seberapa teguh kita berdiri ketika dunia memandang rendah. Saya menepati janji saya pada Mbak Asih. Saya mengajaknya bekerja di rumah saya yang sebenarnya, dengan gaji yang layak dan hari libur yang pasti. Wanita yang dulu sering terlambat menerima upahnya itu, kini bekerja dengan tenang, dihargai sebagai manusia. Kadang dia bercerita dengan suara pelan bahwa di rumah lama itu kini sepi. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi tamu yang datang menghormat. Hanya tersisa 2 perempuan yang dulu merasa paling berkuasa. Kini saling menyalahkan di antara reruntuhan gengsi mereka sendiri. Saya tidak merasa puas mendengarnya. Saya juga tidak merasa kasihan. Saya hanya merasa semuanya sudah berada di tempat yang seharusnya. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana, tapi sering dilupakan. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari pakaian yang dia kenakan, atau dari uang yang kamu kira dia punya. Dan jangan pernah dibutakan oleh keserakahan, hingga berani menginjak orang yang justru menjadi penopang hidupmu tanpa kamu sadari. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang sabar, yang terus memberi, yang menelan setiap hinaan demi menjaga keutuhan keluarga. Kepada kalian, saya ingin berkata, kesabaran bukan berarti membiarkan diri diinjak selamanya. Ada saatnya kita harus berdiri dan berkata, cukup. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Laki-laki yang diam ketika ibunya menampar istrinya, yang memilih gengsi keluarga di atas perempuan yang setia menemaninya. Kepada mereka, ingatlah, perempuan yang kalian remehkan hari ini bisa jadi adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintai kalian apa adanya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Wulandari, yang takut kehilangan kuasa atas anaknya, lalu menyalurkan ketakutan itu menjadi kekejaman pada menantunya. Ingatlah, menantu bukanlah musuh. Dia adalah orang yang mempercayakan seluruh hidupnya pada keluarga kalian. Ketika kebaikan dibalas dengan pengkhianatan dan kekejaman, maka kehancuran adalah harga yang harus dibayar. Bukan karena dendam, tapi karena keserakahan selalu menggali kuburnya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih menjadi orang yang menghargai atau menjadi orang yang merendahkan. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan menemukan balasannya. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Anindya malam ini? Apakah kalian pernah merasakan hal yang serupa? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan jejak like dan subscribe agar kami bisa terus membagikan kisah-kisah penuh makna lainnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Mereka membuang saya 2 tahun lalu. Seperti membuang barang rusak yang tak lagi berguna. Dan hari ini, mereka berdiri di depan meja resepsionis klinik saya, tanpa tahu siapa pemilik tempat ini. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah nyata tentang luka, kesabaran, dan keadilan yang selalu datang pada waktunya. Kalau cerita hari ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Laras, Anindita Larasati, 34 tahun. Saya seorang dokter spesialis kandungan, pemilik sebuah klinik fertilitas di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Setiap pagi, saya melewati pintu kaca klinik ini dengan rasa syukur. Ada nama saya di papan besar di lobi. Klinik Harapan Bunda. Tempat-tempat banyak pasangan datang dengan air mata, lalu pulang dengan harapan. Saya membangun klinik ini dari nol, dari sisa-sisa hidup yang pernah hancur. Sebab, 2 tahun lalu, saya bukan siapa-siapa di mata sebuah keluarga. Saya hanya menantu yang dianggap cacat. Perempuan yang katanya tak bisa memberikan keturunan. Pagi itu, langit Jakarta cerah. Saya baru saja menyelesaikan rapat pagi dengan para perawat. Tangan saya
tanpa sadar, mengusap perut saya sendiri. Di sana, ada kehidupan kecil yang sudah berusia 4 bulan. Rahasia yang saya simpan rapat di balik jas dokter saya. Suami saya, Arman, mengantar saya tadi pagi. Dia ingin menemani sampai ruang kerja. Tapi ada panggilan mendadak dari kantornya. Saya menyuruhnya pergi. Saya bisa bekerja sendiri. Saya selalu bisa. Lalu pintu klinik terbuka. 3 orang masuk dengan langkah ribut. Suara melengking seorang perempuan tua memenuhi ruang tunggu. Saya menoleh. Dan napas saya tertahan. Wajah-wajah itu, wajah yang memenuhi mimpi buruk saya selama 2 tahun. Mantan ibu mertua saya, Bu Sukarni. Mantan suami saya, Reza. Dan seorang perempuan muda di samping Reza, menggandeng lengannya dengan posesif. Mereka tidak melihat saya. Saya berdiri di balik kaca ruang konsultasi, di lantai 2. Memandang ke bawah. Mereka datang ke klinik saya, ke tempat yang saya bangun di atas reruntuhan, harga diri yang dulu mereka injak-injak. Karma datang tepat waktu. Dan kali ini, saya yang memegang kuncinya. Izinkan saya membawa kalian ke awal. Ke masa ketika saya masih perempuan yang lemah. Menantu yang menundukkan kepala, demi sebuah keluarga yang tak pernah menganggap saya manusia. Dulu, saya menikah dengan Reza karena cinta. Cinta yang saya kira tulus. Reza, pria yang tampan, pekerja kantoran biasa di sebuah perusahaan di Sudirman. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil di Bekasi, lalu pindah ke rumah orang tuanya di sebuah kampung di pinggiran kota. Itu kesalahan pertama saya, tinggal seatap dengan Bu Sukarni. Ibu mertua saya adalah perempuan yang mengukur segalanya dengan keturunan. Bagi beliau, seorang istri hanya berharga jika bisa melahirkan cucu. Dan setelah 2 tahun pernikahan, perut saya masih datar. Mulailah neraka itu. Setiap pagi, Bu Sukarni menatap perut saya seperti menatap aib. Setiap kerabat datang. Beliau menjadikan kemandulan saya bahan obrolan. Saya menanggung semuanya dalam diam. Saya pikir kalau saya cukup sabar, suatu hari Tuhan akan memberi kami anak. Saya tidak tahu bahwa masalah sebenarnya bukan pada saya. Saya pernah meminta Reza ikut memeriksakan diri ke dokter. Hanya pemeriksaan biasa, agar kami tahu di mana letak masalahnya. Tapi Reza marah besar, wajahnya merah padam. Reza membentak saya. Kamu mau bilang aku yang bermasalah? Aku ini laki-laki sehat. Jangan menghina harga diriku. Saya terdiam. Saya tidak berani memaksa lagi. Padahal, andai saat itu dia mau menurunkan egonya sedikit saja, semua akan berbeda. Tapi tidak. Bagi Reza dan ibunya, sudah pasti perempuanlah yang salah. Rahim sayalah yang kering. Benih saya yang tak bisa tumbuh. Saya menelan semua tuduhan itu, malam demi malam, sambil menangis tanpa suara di kamar mandi, agar tidak ada yang mendengar. Saya masih ingat awal pernikahan kami, ketika Reza masih sering tersenyum pada saya. Dulu, Reza pernah berjanji banyak hal. Dia berjanji akan membangun rumah kecil untuk kami berdua, jauh dari campur tangan siapapun. Dia berjanji akan selalu berdiri di pihak saya, apapun yang terjadi. Saya percaya, saya menyerahkan seluruh hidup saya pada janji-janji itu. Tapi janji itu mulai retak sejak kami pindah ke rumah ibunya. Reza berubah. Di hadapan ibunya, dia menjadi anak kecil yang penurut. Apapun yang Bu Sukarni katakan, Reza mengiyakan. Bahkan ketika ibunya jelas-jelas salah, Reza tidak pernah berani membantah. Saya pernah mencoba bicara dari hati ke hati. Suatu malam, saya berkata pelan, "Mas, aku merasa ibu terlalu keras padaku. Bisakah Mas bicara baik-baik dengan beliau?" Reza menghela napas panjang. Lalu dia berkata, "Sudahlah, Anin. Ibu memang begitu. Kamu yang harus lebih sabar, mengalah sedikit. Tidak apa-apa. Selalu saya yang harus mengalah. Selalu saya yang harus sabar." Tidak pernah sekalipun Reza meminta ibunya untuk berhenti menyakiti saya. Lama-lama, saya menyadari bahwa Reza tidak pernah benar-benar mencintai saya. Dia hanya butuh seseorang yang bisa melayani ibunya. Dan ketika saya dianggap gagal memberikan cucu, nilai saya di mata mereka
turun menjadi 0. Soal pemeriksaan kesuburan itu, saya tidak pernah menyerah begitu saja. Beberapa kali saya mencoba membujuk Reza. Saya bahkan sudah membuat janji temu dengan dokter. 2 tiket pemeriksaan untuk kami berdua. Tapi pada hari pemeriksaan, Reza tidak datang. Dia mengirim pesan singkat. Aku sibuk di kantor. Kamu periksa sendiri saja. Lagi pula, sudah jelas masalahnya di kamu. Saya duduk sendirian di ruang tunggu rumah sakit hari itu, memegang 2 tiket pemeriksaan. 1 untuk saya, 1 untuk suami yang tidak pernah datang. Saya menatap kursi kosong di sebelah saya, dan untuk pertama kalinya, saya merasakan kesepian yang amat dalam sebuah pernikahan. Pada hari itulah, sebuah pikiran muncul di benak saya. Kalau Reza tidak mau diperiksa, maka saya yang akan mencari kebenaran dengan cara saya sendiri. Beberapa minggu kemudian, kesempatan itu datang. Reza sakit flu berat dan harus tes darah di laboratorium. Saya menemaninya dan diam-diam saya meminta petugas laboratorium menambahkan 1 pemeriksaan lagi tanpa sepengetahuan Reza. Pemeriksaan kesuburan pria. Saya tahu itu langkah nekat, tapi saya butuh kebenaran. Saya lelah dihukum atas dosa yang mungkin bukan milik saya. Hasilnya saya ambil sendiri. Seminggu kemudian, saya menyimpannya dalam sebuah map coklat tanpa membukanya saat itu. Saya terlalu takut. Tapi saya menyimpannya rapat-rapat di dasar koper saya. Map itulah yang 2 tahun kemudian menjadi senjata saya. Puncak penghinaan itu datang pada sebuah malam di meja makan keluarga. Hari itu, Bu Sukarni mengadakan acara kumpul keluarga besar. Saya memasak rendang sejak subuh. Dapur penuh asap. Tangan saya melepuh terkena minyak panas. Saya ingin memberi kesan baik. Saya ingin membeli sedikit tempat di hati mereka. Tapi yang saya dapatkan hanyalah cap di kening saya. Mandul. Di tengah makan malam, ketika semua kerabat berkumpul, Bu Sukarni mengetuk gelasnya dengan sendok. Beliau berdiri, menatap saya dengan tatapan dingin. Saya mau bicara, kata beliau dengan suara melengking. Saya sudah 2 tahun menunggu cucu dari Reza. Tapi istrinya ini tidak becus. Rahimnya tanah kering yang tidak bisa ditanami. Sendok di tangan saya berhenti di udara. Wajah saya terasa panas. Semua mata di meja itu menatap saya, sebagian dengan kasihan, sebagian dengan cibiran. Bibi-bibi di ujung meja saling berbisik. Salah satu dari mereka tertawa kecil. Suara tawa itu menusuk telinga saya lebih dalam daripada pisau. Saya menatap Reza, suami saya. Saya berharap dia membela saya sekali saja, tapi Reza hanya menunduk. Dia memainkan sendok di piringnya. Dia tidak punya keberanian untuk menatap mata saya, apalagi membela saya di depan ibunya. Pengecut. Itulah kata yang tepat untuk Reza. Dulu, sekarang, dan selamanya. Bu, kata saya pelan, mencoba menahan getaran di suara saya. Mungkin kita perlu periksa berdua. Bisa jadi masalahnya bukan di saya saja. Belum selesai kalimat saya, Bu Sukarni menggebrak meja. Lancang, bentak beliau. Kamu mau menyalahkan anak saya? Reza itu laki-laki sempurna. Banyak perempuan mengantri untuk dia. Kamu ini yang cacat. Bersyukur masih ada yang mau menampung kamu. Ruangan hening. Saya menunduk. Air mata saya jatuh ke atas piring rendang yang saya masak dengan tangan yang melepuh. Malam itu, saya mengerti satu hal. Di rumah ini, saya tidak akan pernah menang. Sebab kebenaran tidak penting. Yang penting hanyalah menjaga kebanggaan Bu Sukarni dan ego anaknya. Tapi malam itu, saya belum tahu apa yang sudah mereka rencanakan di belakang saya. Beberapa minggu kemudian, saya pulang lebih awal dari biasanya. Saya membawa kabar baik. Saya baru saja diterima bekerja paruh waktu di sebuah klinik sebagai asisten administrasi. Saya ingin punya penghasilan sendiri agar tidak terus bergantung. Tapi begitu saya membuka pintu rumah, suasana terasa aneh. Di ruang tamu, Bu Sukarni duduk bersama seorang perempuan muda yang tidak saya kenal. Perempuan itu cantik, berdandan mencolok, mengenakan gaun ketat. Reza duduk di sebelahnya, dekat sekali. Terlalu dekat untuk 2 orang yang baru kenal. Bu Sukarni tersenyum sinis melihat saya. Oh, kamu sudah pulang, kata beliau. Bagus. Kenalkan, ini Fania,
Calon istri baru Reza, perempuan yang sehat, yang bisa memberi saya cucu. Saya berdiri membeku di ambang pintu. Tas kerja saya hampir terjatuh dari tangan. Apa maksud ibu? Tanya saya dengan suara bergetar. Maksud saya jelas, jawab Bu Sukarni dingin. Reza akan menikah lagi. Kamu boleh tetap di sini sebagai istri tua. Atau pergi, terserah. Yang penting, keluarga ini butuh keturunan. Saya menoleh ke Reza, suami saya, pria yang berjanji di hadapan penghulu untuk menjaga saya seumur hidup. Reza tidak berkata apa-apa. Dia hanya menunduk, sama seperti malam itu di meja makan. Vania, perempuan muda itu, menatap saya dengan tatapan menghina. Lalu dia tersenyum manis dan menggandeng lengan Reza, seolah memamerkan kemenangan. Dada saya sesak, tapi saya tidak menangis. Tidak di depan mereka. Saya pikir saya menikah dengan seorang suami, kata saya pelan. Ternyata saya menikah dengan seorang anak kecil yang masih bersembunyi di balik rok ibunya. Reza mengangkat wajahnya, kaget, tapi tetap tidak berkata apa-apa. Bu Sukarni berdiri, menunjuk ke arah pintu. Kalau kamu tidak terima, silakan keluar. Sekarang juga, saya menatap rumah yang selama 3 tahun saya rawat. Lantai yang saya pel setiap hari. Dapur, tempat saya memasak ribuan kali. Tidak ada satupun yang menjadi milik saya. Bahkan, suami saya pun bukan milik saya. Saya mengambil tas saya dan berbalik. Setelah malam di meja makan itu, hidup saya semakin sulit. Bu Sukarni seakan mendapat izin untuk memperlakukan saya semaunya. Setiap pagi, beliau membangunkan saya pukul 4 subuh. Saya harus memasak untuk seisi rumah, mencuci semua pakaian, membersihkan halaman. Sebelum boleh sarapan, kalau ada satu saja pekerjaan yang kurang sempurna, beliau akan mengomel sepanjang hari. Adik ipar saya, Mira, ikut-ikutan menghina. Mira lebih muda dari saya, baru menikah setahun dan sudah mengandung. Beliau menjadikan kehamilannya sebagai senjata. Suatu hari, Mira menyodorkan tumpukan pakaian kotornya ke pangkuan saya. Mbak, tolong cucikan ini. Kondisiku tidak boleh capek. Beda dengan Mbak yang santai. Tidak punya beban apa-apa di perut. Kata-kata itu menusuk. Tapi saya hanya menunduk dan mengambil pakaian kotor itu. Pernah suatu kali, sebuah cangkir kesayangan Bu Sukarni pecah. Bukan saya yang memecahkannya, Mira yang menjatuhkannya saat bermain ponsel. Tapi ketika Bu Sukarni marah, Mira menunjuk ke arah saya. Tadi Mbak Anindita yang pegang. Bu, kata Mira dengan wajah tak berdosa. Bu Sukarni langsung meledak. Beliau menyuruh saya berlutut di ruang tamu, di depan kerabat yang sedang berkunjung, untuk meminta maaf atas cangkir yang bahkan tidak saya pecahkan. Berlutut, kata beliau. Minta maaf. Dasar perempuan ceroboh, sudah mandul, ceroboh pula. Saya berlutut di lantai dingin itu. Lutut saya menyentuh ubin keras. Air mata saya menetes diam-diam. Para kerabat menonton. Ada yang berbisik. Ada yang menahan tawa. Reza, suami saya, hanya pergi ke kamar, menutup pintu. Dia tidak tahan melihat, tapi juga tidak berani membela. Malam itu, saya menatap langit-langit kamar. Saya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya harus hidup seperti ini? Tapi saya belum punya jawaban. Saya belum punya keberanian untuk pergi. Beberapa hari kemudian, saya mencoba mencari penghasilan sendiri. Saya melamar pekerjaan paruh waktu sebagai asisten administrasi di sebuah klinik kecil, tanpa memberitahu siapapun. Tapi entah bagaimana, Bu Sukarni tahu. Dan beliau datang ke klinik itu, di depan rekan-rekan kerja baru saya. Untuk apa kamu kerja? Bentak beliau di depan banyak orang. Mau menyaingi suamimu. Perempuan tidak tahu diri. Tugasmu di rumah, melayani keluarga, bukan keluyuran cari uang. Beliau menyeret tangan saya keluar dari klinik itu, di hadapan semua orang. Hari itu juga, saya kehilangan pekerjaan yang baru saya dapatkan. Rekan-rekan baru saya menatap dengan iba, tapi tidak ada yang bisa menolong. Saya pulang dengan kepala tertunduk. Saya merasa seperti burung yang sayapnya terus dipatahkan. Tepat ketika ia hendak belajar terbang,
Malam itu hujan turun deras di kampung pinggiran kota. Saya keluar dari rumah itu dengan 1 koper kecil. Hujan langsung membasahi seluruh tubuh saya. Bu Sukarni berdiri di teras, di bawah atap yang kering. Menonton saya basah kuyup di tengah hujan. "Selamat jalan, menantu, mandul," kata beliau. Lalu menutup pintu. Saya berjalan menembus hujan, tanpa payung, tanpa tujuan. Air hujan dan air mata saya bercampur menjadi satu. Tidak ada yang membedakan keduanya. Reza tidak mengejar saya. Tidak ada telepon, tidak ada pesan. Dia membiarkan saya pergi seperti membuang sampah. Tidak dikembalikan ke orang tua saya dengan hormat, hanya dibuang di tengah hujan, di tengah malam. Saya naik ke sebuah angkutan terakhir malam itu, menuju rumah ibu saya di seberang kota. Ketika ibu saya membuka pintu dan melihat saya basah kuyup, beliau langsung memeluk saya. Saya menangis di pelukan beliau, seperti anak kecil. Ibu saya tidak banyak bicara. Beliau hanya mengusap kepala saya, lalu berkata pelan, "Sudah, Nak, jangan menangis lagi. Biar Allah yang membalas semua perbuatan mereka. Tugas kita hanya bangkit." Kalimat itu menempel di hati saya sampai hari ini. Biar Allah yang membalas. Tugas kita hanya bangkit. Beberapa hari setelah saya diusir, saya kembali ke rumah itu sekali. Hanya untuk mengambil barang-barang pribadi saya. Saya datang pagi-pagi, berharap bisa mengambil pakaian, dokumen penting, dan sedikit perhiasan peninggalan ibu saya. Tapi begitu sampai di depan pagar, saya melihat semua barang saya sudah dikeluarkan, tergeletak di halaman depan, di dalam 2 kardus bekas, basah karena embun semalam. Bu Sukarni berdiri di teras, melipat tangannya. "Itu barangmu, ambil dan jangan pernah kembali lagi ke sini." Saya berjalan ke kardus itu. Beberapa pakaian saya sudah robek. Foto pernikahan saya dengan Reza, yang dulu saya simpan dengan rapi, kini retak kacanya. Tapi yang membuat saya panik, surat-surat penting saya tidak ada di sana. Ijazah, akta, dan beberapa dokumen lain hilang. "Bu, dokumen-dokumen saya di mana?" tanya saya. Bu Sukarni tersenyum sinis. "Surat cerai sedang diurus sebelum semua beres. Dokumenmu kami simpan dulu, supaya kamu tidak macam-macam." Saya mengerti maksud beliau. Mereka menahan dokumen saya agar saya tidak bisa pergi terlalu jauh, agar saya tetap bisa mereka kendalikan. Itu cara lama mereka, menggunakan apapun untuk membuat saya tak berdaya. Tapi saya sudah belajar satu hal selama bertahun-tahun di rumah itu. Saya tidak boleh menunjukkan kelemahan saya. "Baik, Bu," kata saya, "tenang, simpan saja dokumen itu. Saya akan mengurus salinannya sendiri di kantor pemerintah. Lebih mudah daripada berdebat dengan ibu." Wajah Bu Sukarni berubah. Beliau tidak menyangka saya akan menjawab setenang itu selama ini. Saya selalu menangis dan memohon. Kali ini, saya hanya mengangkat 2 kardus basah itu dan berjalan pergi tanpa menoleh. Di tengah jalan, Reza mengejar saya. Untuk sesaat, saya berpikir mungkin dia masih punya sedikit hati nurani. Tapi saya salah. "Anin," katanya, "cincin kawin yang aku berikan dulu, kembalikan." Fania mau pakai cincin itu. Saya menatap Reza, lalu tertawa kecil. Tawa yang getir. Saya melepas cincin tipis di jari saya. Cincin yang dulu menjadi simbol janji suci kami, dan menjatuhkannya ke telapak tangannya. "Ambil," kata saya. "Berikan pada perempuan yang kamu pilih untuk menggantikan aib yang sebenarnya milikmu sendiri. Semoga cincin ini membawa keberuntungan yang dulu tidak pernah ada di pernikahan kita." Reza terdiam, menggenggam cincin itu. Saya tidak menunggu jawabannya. Saya melanjutkan langkah, membawa 2 kardus basah berisi sisa-sisa kehidupan lama saya. Hari itu, di tengah jalan yang sepi, saya merasakan sesuatu yang aneh. Di tengah semua kehilangan itu, ada secercah kebebasan. Saya tidak lagi memiliki apa-apa. Tapi justru karena itu, saya tidak lagi punya apa-apa yang bisa mereka gunakan untuk menyakiti saya. Saya mengurus semua salinan dokumen saya sendiri, persis seperti yang saya katakan. Dan dalam waktu 1 bulan, surat cerai itu resmi keluar. Saya menandatanganinya tanpa air mata, sebab
saya tahu perpisahan ini bukan akhir. Ini awal dari kehidupan saya yang sesungguhnya. Dan saya memilih untuk bangkit. Selama beberapa bulan, saya hancur. Saya hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tuduhan mandul itu menggerogoti harga diri saya setiap malam. Saya merasa seperti perempuan yang cacat, yang tidak berguna. Tapi suatu hari, saya menyadari sesuatu. Selama ini, saya hanya percaya pada tuduhan mereka. Saya tidak pernah benar-benar memeriksakan diri secara menyeluruh. Maka saya pergi ke sebuah rumah sakit besar. Saya menjalani semua pemeriksaan kesuburan. Dari yang paling sederhana sampai yang paling rinci. Hasilnya keluar seminggu kemudian. Dokter menatap saya, lalu tersenyum. "Bu Laras," kata dokter itu. "Rahim ibu sangat sehat. Sel telur ibu normal. Tidak ada satupun masalah kesuburan pada diri ibu. Ibu bisa hamil kapan saja dengan pasangan yang juga sehat." Saya terdiam di ruang praktik itu. Dunia seakan berhenti berputar. Selama 3 tahun, saya dihina sebagai perempuan mandul, dibuang seperti sampah. Padahal tubuh saya sehat sempurna. Lalu, di mana letak masalahnya? Jawabannya jelas. Masalahnya ada pada Reza, pria yang dulu menolak diperiksa karena takut harga dirinya runtuh. Hari itu, sesuatu berubah dalam diri saya. Air mata saya berhenti. Rasa rendah diri saya menguap. Yang tersisa hanya satu tekad. Saya akan bangkit lebih tinggi daripada mimpi mereka. Dulu, saya hanya lulusan diploma kebidanan yang berhenti bekerja demi mengurus rumah tangga. Maka saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah lagi. Saya menjual satu-satunya perhiasan peninggalan nenek saya untuk biaya pendaftaran. Saya kuliah sambil bekerja. Tidur 3 jam sehari. Belajar di angkutan umum, di sela istirahat kerja, di tengah malam yang sepi. Ibu saya menjadi penyemangat satu-satunya. Bertahun-tahun saya berjuang, sampai akhirnya saya menyelesaikan pendidikan dan menjadi dokter spesialis kandungan. Bidang yang dulu menghancurkan saya, kini menjadi senjata saya. Sekitar setahun setelah perceraian, ketika saya masih berjuang kuliah sambil bekerja, saya pernah bertemu mereka sekali. Saat itu, saya sedang berbelanja kebutuhan dapur di sebuah pasar swalayan dekat kampus. Tubuh saya lelah. Mata saya sembab karena begadang mengerjakan tugas. Saya hanya mengenakan kaos sederhana dan sandal jepit. Tiba-tiba, saya mendengar suara yang sangat saya kenal. Suara melengking yang dulu menghantui mimpi saya. "Lihat, itu kan Anindita." Saya menoleh. Bu Sukarni berdiri tidak jauh dari saya, bersama Fania. Fania menggandeng troli belanjaan penuh barang mahal. Di jari manisnya, sebuah cincin emas berkilau. Mereka berdua berpakaian mewah, dengan tas bermerek di lengan. Bu Sukarni menatap saya dari atas ke bawah, dengan tatapan menghina yang sangat saya kenal. "Masya Allah, kasihan sekali," kata beliau dengan suara keras. Sengaja, agar orang-orang di sekitar mendengar. Sudah dibuang, hidupnya tambah susah. Lihat penampilannya, seperti pembantu. Fania ikut tertawa. "Ibu, jangan dekat-dekat. Nanti kesialannya menular." Perempuan mandul memang pembawa sial. Beberapa pengunjung pasar menoleh ke arah saya. Wajah saya terasa panas. Tangan saya menggenggam keranjang belanja sampai buku jari saya memutih. Saya ingin sekali membalas. Saya ingin berteriak bahwa sayalah yang sehat, bahwa Rezalah yang bermasalah. Tapi saat itu saya belum punya apa-apa. Saya hanya mahasiswa miskin dengan masa depan yang belum jelas. Kalau saya bicara, mereka hanya akan menganggap saya mengarang cerita karena dendam. Maka saya menelan semua amarah itu. Saya hanya menatap Bu Sukarni dengan tenang, lalu berkata pelan, "Selamat menikmati hidup Ibu. Semoga semuanya membawa kebahagiaan." Lalu saya berbalik dan pergi, meninggalkan tawa mereka di belakang saya, di dalam angkutan umum menuju rumah. Air mata saya jatuh tanpa bisa saya tahan. Bukan karena sedih, tapi karena marah pada diri sendiri yang masih begitu lemah. Saya bersumpah dalam hati, suatu hari mereka akan datang pada saya, bukan untuk menghina, tapi untuk menyaksikan kebenaran yang selama ini mereka injak. Sumpah. Itulah yang membuat saya bertahan di malam-malam tersulit.
Setiap kali saya hampir menyerah. Saya mengingat tawa menghina di pasar swalayan itu. Dan saya kembali bangkit, membuka buku, dan terus belajar sampai pagi. Saya tidak tahu bahwa sumpah itu akan benar-benar terwujud. Hanya dengan cara yang jauh lebih sempurna daripada yang pernah saya bayangkan. Pertemuan saya dengan Arman terjadi di sebuah seminar kesehatan reproduksi ketika saya masih menyelesaikan tahun terakhir pendidikan spesialis. Saat itu, saya menjadi salah satu pembicara muda. Saya berbicara tentang pentingnya pemeriksaan kesuburan pada kedua pasangan, bukan hanya pada perempuan. Topik yang sangat dekat dengan luka saya sendiri. Selesai acara, seorang pria menghampiri saya. Dia memperkenalkan diri sebagai Arman, seorang pengusaha properti yang hadir karena tertarik pada isu kesehatan keluarga. Dia memuji presentasi saya, lalu mengajak saya berdiskusi tentang rencana membangun fasilitas kesehatan di salah satu proyeknya. Awalnya, hubungan kami murni profesional, tapi semakin lama, saya menyadari ada sesuatu yang berbeda dari Arman. Dia mendengarkan dengan tulus. Dia tidak pernah memandang rendah perempuan, dan dia tidak terburu-buru menilai siapapun. Butuh waktu lama bagi saya untuk membuka hati lagi. Luka masa lalu membuat saya takut. Setiap kali Arman menunjukkan perhatian, sebuah suara di kepala saya berbisik, "Bagaimana kalau dia juga akan meninggalkanmu saat tahu masa lalumu?" Suatu malam, saya memberanikan diri menceritakan semuanya pada Arman. Tentang pernikahan pertama saya, tentang tuduhan mandul, tentang malam saya diusir di tengah hujan. Saya menceritakannya dengan suara bergetar, sambil menunggu reaksinya. Saya pikir mungkin dia akan menjauh. Tapi Arman justru menggenggam tangan saya erat-erat. Matanya tidak menunjukkan rasa jijik atau iba, hanya kehangatan. "Laras," kata Arman pelan. Orang yang menghakimi tanpa bukti hanya menunjukkan kebodohannya sendiri. Masa lalumu bukan aibmu, itu kekuatanmu. Aku justru semakin kagum melihat bagaimana kamu bangkit dari semua itu. Air mata saya jatuh. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada seorang pria yang membela saya, bukan menyakiti saya. Beberapa bulan kemudian, Arman melamar saya, bukan dengan pesta mewah, bukan dengan cincin berlian besar, hanya di sebuah taman kecil, di bawah pohon, dengan sebuah cincin sederhana dan sebuah janji yang tulus. "Aku tidak bisa menjanjikan hidup tanpa masalah," kata Arman. "Tapi aku berjanji, apapun masalahnya, aku akan menghadapinya bersamamu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menanggung apapun sendirian." Saya menerima lamaran itu dengan air mata bahagia, sebab saya tahu kali ini saya memilih pria yang tepat. Pria yang melihat saya sebagai manusia seutuhnya, bukan sebagai rahim yang harus menghasilkan keturunan. Kami menikah dalam upacara sederhana yang dihadiri keluarga dekat. Ibu saya menangis bahagia di hari pernikahan itu. Beliau memeluk saya dan berbisik, "Lihat, Nak, Allah memang membalas kesabaranmu berbuah manis." Setelah menikah, Arman mendukung penuh impian saya. Dengan modal dan dukungannya, saya membuka Klinik Harapan Bunda, tempat yang kelak menjadi panggung bagi keadilan yang selama 2 tahun saya nantikan. Dan beberapa bulan lalu, sebuah keajaiban datang. Saya hamil, buah cinta yang sehat, dari pasangan yang sehat. Bukti hidup bahwa tuduhan mereka dulu hanyalah kebohongan. Saya menyimpan kabar kehamilan ini rapat-rapat. Bahkan para perawat di klinik belum tahu. Saya hanya ingin menjaganya, seperti menjaga harta paling berharga. Lalu pagi itu datang. Pagi ketika pintu klinik saya terbuka, dan masa lalu saya berjalan masuk dengan langkah ribut. Mereka datang untuk konsultasi pranikah. Saya tahu itu dari catatan janji temu di komputer resepsionis. Atas nama Reza dan Fania, pasangan yang akan menikah, ingin memeriksa kesuburan sebelum hari pernikahan. Mereka memilih klinik saya, klinik terbaik di kawasan itu, tanpa tahu siapa pemiliknya, tanpa tahu bahwa nama dokter yang akan memeriksa mereka adalah nama perempuan yang dulu mereka buang di tengah hujan. Mbak Yati, resepsionis saya, menelpon ke ruangan saya. "Dokter, pasien konsultasi pranikah sudah datang atas nama Pak Reza." Apakah langsung saya arahkan ke ruang dokter? Saya menatap layar komputer. Jantung saya berdetak. Bukan karena takut,
bukan karena rindu, tapi karena saya tahu hari yang saya tunggu selama 2 tahun akhirnya tiba. Iya, Mbak Yati, jawab saya tenang. Arahkan mereka ke ruang konsultasi utama. Saya yang akan menangani sendiri. Membangun klinik itu tidak mudah. Tahun pertama, klinik saya sepi. Banyak orang ragu pada dokter perempuan muda yang baru buka praktek. Saya hampir menyerah beberapa kali, tapi Arman selalu mengingatkan saya. Orang yang pernah jatuh paling dalam, justru paling kuat untuk berdiri. Pasien pertama yang benar-benar mengubah segalanya adalah seorang perempuan bernama Bu Saras. Beliau datang dengan mata sembab. Sudah 8 tahun menikah tanpa anak, dan keluarga suaminya terus menyalahkannya. Cerita beliau persis seperti cerita saya dulu. Saya memeriksa beliau dan suaminya, keduanya. Ternyata masalahnya ada pada sang suami, bukan Bu Saras. Setelah pengobatan yang tepat, setahun kemudian, Bu Saras melahirkan seorang putri yang sehat. Beliau datang ke klinik saya sambil menggendong bayinya, menangis, bahagia, dan memeluk saya erat. Dokter, Ibu menyelamatkan rumah tangga saya. Ibu menyelamatkan harga diri saya. Sejak hari itu, nama klinik saya mulai dikenal. Dari mulut ke mulut, semakin banyak perempuan datang. Perempuan-perempuan yang dituduh mandul, yang ternyata sehat. Saya menjadi tempat mereka mencari kebenaran. Sama seperti kebenaran yang dulu saya cari sendiri. Klinik Harapan Bunda tumbuh menjadi salah satu klinik fertilitas terbaik di kawasan itu. Saya tidak pernah menyangka bidang yang dulu menghancurkan saya kini menjadi tempat saya menyembuhkan luka orang lain. Beberapa hari sebelum Reza dan Fania datang untuk konsultasi pranikah, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah pesan masuk ke ponsel saya dari nomor yang tidak saya kenal. Tapi begitu membaca isinya, saya tahu siapa pengirimnya. Anin. Ini Reza. Aku dengar kamu sekarang jadi dokter. Aku akan periksa di sebuah klinik minggu depan. Kalau kebetulan kita bertemu, tolong jangan buat masalah. Demi masa lalu kita. Saya menatap pesan itu cukup lama. Reza tidak tahu bahwa klinik yang dia maksud adalah klinik saya. Dia hanya mendengar kabar bahwa saya menjadi dokter dan merasa perlu mengancam saya lebih dulu demi masa lalu kita. Kalimat itu hampir membuat saya tertawa getir. Masa lalu yang mana? Masa ketika dia membiarkan saya diusir di tengah hujan? Masa ketika dia diam saat ibunya menghina saya setiap hari? Saya tidak membalas pesan itu. Saya hanya menyimpan map coklat tua saya lebih dekat di laci meja kerja saya. Sebab saya tahu, hari yang saya tunggu selama 2 tahun sudah semakin dekat. Dan ketika nama Reza muncul di catatan janji temu klinik saya tersenyum tenang. Takdir punya cara sendiri untuk mengembalikan keadilan. Mereka datang ke tempat yang paling tidak mereka duga, ke hadapan perempuan yang dulu mereka anggap tidak berharga. Saya turun ke lantai 1 dengan langkah tenang. Saya mengenakan jas dokter putih dengan papan nama tersemat di dada. Dr. Anindita Larasati, Spesio OG. Rambut saya tertata rapi. Wajah saya tenang seperti permukaan danau. Saya membuka pintu ruang konsultasi. Di dalam, Reza, Vanya, dan Bu Sukarni sudah duduk menunggu. Mereka tidak menoleh ketika saya masuk. Mereka kira saya hanya dokter biasa. Saya duduk di kursi dokter, di balik meja. Lalu, saya mengangkat wajah dan menatap mereka. "Selamat pagi," kata saya. "Saya dokter yang akan menangani konsultasi pranikah kalian hari ini." Bu Sukarni yang pertama kali sadar. Beliau menatap wajah saya. Lalu, matanya terbelalak, mulutnya terbuka, wajahnya pucat seperti melihat hantu di siang bolong. "Kamu," bisik beliau. "Anindita." Reza mengangkat wajahnya. Begitu matanya bertemu mata saya, tubuhnya membeku. Kunci mobil di tangannya terjatuh ke lantai. Wajahnya pucat pasi. Fania kebingungan. Dia menatap ke arah suaminya, lalu ke arah Bu Sukarni. "Ada apa ini? Siapa dokter ini?" Saya tersenyum tenang. "Perkenalkan, saya Dr. Anindita Larasati, pemilik klinik ini. Dan kebetulan saya juga mantan istri calon suami Anda." "Bu Fania." Wajah Fania berubah. Dia menoleh ke Reza dengan tatapan tidak percaya. Bu Sukarni berdiri dari kursinya, panik.
Kita salah klinik. Reza, ayo kita pergi. Kita tidak mau diperiksa oleh perempuan ini. Silahkan kalau mau pergi, kata saya tenang. Tapi sebelum itu, izinkan saya memberi kalian sebuah pemeriksaan gratis. Bukan pemeriksaan baru. Pemeriksaan lama yang dulu enggan kalian lakukan. Saya membuka laci meja saya. Dari dalam, saya mengeluarkan sebuah map coklat tua. Map yang sudah saya simpan selama 2 tahun. Menunggu hari ini. Bu Sukarni menatap map itu dengan curiga. Apa itu? Ini, kata saya, adalah hasil pemeriksaan medis dari sebuah laboratorium ternama. Tertanggal 2 tahun lalu, sebelum Reza menceraikan saya. Saya meletakkan map itu di atas meja, lalu mendorongnya ke arah mereka. Silakan dibuka, Bu, kata saya. Surat cinta dari masa lalu. Tangan Bu Sukarni gemetar saat membuka map itu. Beliau menarik selembar kertas. Matanya menyipit. Membaca tulisan di atasnya. Logo sebuah laboratorium kesuburan. Nama pasien tertera jelas di sana. Reza. Dan di bawahnya sebuah diagnosis medis. Wajah Bu Sukarni berubah pucat. Tangannya gemetar hebat. Ini tidak mungkin. Bisik beliau. Itu sangat mungkin, Bu, kata saya. 2 tahun lalu, sebelum kalian membuang saya diam-diam mengambil sampel pemeriksaan Reza saat dia tidur. Saya bawa ke laboratorium. Saya ingin tahu kebenarannya. Dan hasilnya jelas tertulis di sana. Saya menatap Reza. Reza, tolong jelaskan pada ibumu dan pada istri barumu. Apa arti diagnosis itu? Reza tidak menjawab. Wajahnya merah, lalu pucat. Lalu merah lagi, keringat menetes di pelipisnya. Saya melanjutkan dengan suara dingin. Diagnosis itu menyatakan bahwa Reza tidak bisa memiliki keturunan. Sejak dulu, bukan saya yang bermasalah. Sejak awal, masalahnya ada pada Reza. Ruangan hening. Hanya terdengar suara napas Bu Sukarni yang memburu. Reza sudah tahu hasil ini, kata saya. Saya pernah memintanya periksa, tapi dia menolak. Karena takut harga dirinya runtuh. Dia memilih membiarkan saya menanggung aib kemandulan. Dia diam saat ibu menghina saya setiap hari. Dia diam saat saya diusir di tengah hujan. Dia membiarkan saya menanggung dosa yang bukan milik saya. Saya menatap Reza dengan tatapan jijik. Reza, kamu bukan hanya tidak subur secara fisik. Hati nuranimu juga mati. Fania merebut kertas itu dari tangan Bu Sukarni. Dia membacanya dengan cepat. Lalu wajahnya berubah merah karena marah. Jadi kamu yang mandul, teriak Fania. Histeris. Kamu tahu kamu tidak bisa punya anak, tapi kamu tetap menikahiku. Kamu menipuku. Ibu kamu juga menipuku. Kalian menjebak aku. Fania berdiri, melempar kertas itu ke wajah Reza. Aku menikah denganmu karena ibumu berjanji aku akan punya keluarga sempurna. Ternyata semua bohong. Kalian merusak hidupku. Keributan itu menarik perhatian. Beberapa pasien di ruang tunggu menoleh ke arah ruang konsultasi yang pintunya terbuka. Mereka mulai berbisik. Bu Sukarni terduduk lemas di kursinya. Wajah yang dulu selalu sombong itu kini hancur berkeping-keping. Beliau baru menyadari sesuatu yang menyakitkan. Selama ini, beliau telah membuang seorang menantu yang sehat dan mempertahankan seorang anak yang justru menjadi sumber masalah. Beliau telah membuang berlian dan menggenggam erat sebuah batu. Anindita, panggil Bu Suparni dengan suara serak. Ibu? Ibu tidak tahu? Maafkan ibu. Saya menatap beliau dengan tenang. Sudah terlambat. Bu, nasi sudah menjadi bubur. Saya berdiri dari kursi saya. 2 tahun lalu, ibu mengusir saya di tengah hujan dan menyebut saya menantu mandul. Hari ini, saya tidak akan membalas dengan kata-kata kasar. Saya hanya menunjukkan kebenaran. Kebenaran yang selama ini kalian sembunyikan demi menjaga kebanggaan. Saya berdiri di hadapan mereka, di ruang konsultasi yang tenang itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa benar-benar berkuasa atas takdir saya sendiri. Reza akhirnya membuka mulut. Suaranya gemetar. Anin, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Tapi waktu itu aku takut.
Aku takut kalau semua orang tahu aku yang bermasalah. Aku akan dianggap bukan laki-laki sejati. Saya menatapnya dingin. Jadi, demi harga dirimu, kamu rela mengorbankan harga diriku. Kamu rela aku dihina, diusir, dibuang seperti sampah. Hanya supaya rahasiamu aman. Reza menunduk. Tidak ada jawaban. Sebab memang tidak ada pembelaan yang masuk akal. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Reza, lanjut saya. Bukan tuduhan mandul itu, tapi kenyataan bahwa orang yang berjanji mencintaiku justru menjadi orang pertama yang menusukku dari belakang. Kamu sudah tahu kebenarannya sejak awal, tapi kamu memilih diam dan membiarkan ibumu menghancurkanku. Bu Sukarni, yang sejak tadi terduduk lemas, mencoba berdiri. Wajahnya yang dulu selalu angkuh, kini pucat dan keriput karena ketakutan. Anindita, tolong, kata beliau dengan suara memelas. Jangan sebaron ini, aib keluarga kami. Kalau orang-orang tahu Reza yang mandul, kami akan jadi bahan tertawaan sekampung. Saya menatap beliau. Dan untuk sesaat, saya merasakan ironi yang pahit. Perempuan yang dulu dengan bangga menghina saya di depan seluruh kerabat, kini memohon agar rahasianya tidak dibongkar. Dulu, ibu tidak peduli pada perasaan saya, kata saya pelan. Ibu menghina saya di depan banyak orang tanpa rasa malu. Sekarang ibu meminta saya menjaga perasaan ibu. Di mana keadilan dalam permintaan itu? Bu Sukarni terdiam. Sementara itu, keributan Fania semakin keras. Dia berdiri di lorong, menelpon seseorang sambil menangis, menuntut pembatalan pernikahan. Suaranya menggema di seluruh klinik. Beberapa pasien di ruang tunggu mulai memperhatikan. Salah seorang dari mereka, tanpa saya sadari, mengangkat ponselnya dan merekam kejadian itu. Bukan saya yang menginginkannya, tapi kebenaran memang punya cara sendiri untuk menyebar. Saya tidak peduli pada rekaman itu. Saya tidak butuh balas dendam yang berisik. Bagi saya, melihat wajah mereka yang hancur, menyadari kebenaran sudah lebih dari cukup. Saya menatap ketiga orang itu satu persatu. Bu Sukarni yang gemetar, Reza yang menunduk malu, Fania yang histeris di lorong. Kalian datang ke sini untuk memeriksa kesuburan sebelum pernikahan, kata saya. Saya rasa hasilnya sudah jelas, tanpa perlu pemeriksaan lagi. Silakan kalian selesaikan urusan kalian sendiri. Saya punya pasien lain yang lebih membutuhkan waktu saya. Saya bangkit dari kursi, lalu berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, saya berhenti sejenak dan berkata tanpa menoleh, "Oh iya, satu hal lagi. Klinik ini punya kebijakan. Kami hanya melayani pasien yang menghargai sesama manusia. Kalian, sayangnya, tidak memenuhi syarat itu." Lalu saya membuka pintu dan keluar dari ruangan, meninggalkan mereka dengan reruntuhan kebohongan yang selama ini mereka jaga. Di luar ruangan, saya menarik napas panjang. Tangan saya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena 2 tahun beban yang akhirnya terlepas. Mbak Yati, resepsionis saya, menghampiri dengan segelas air putih. "Dokter, tidak apa-apa?" tanyanya khawatir. Saya tersenyum, mengambil gelas itu. "Saya tidak apa-apa, Mbak. Justru, saya belum pernah merasa sebaik ini." Saya membuka jas dokter saya sedikit, lalu meletakkan tangan saya di perut saya yang mulai membuncit. "Dan satu hal lagi yang perlu kalian tahu," kata saya pelan. "Saya sedang hamil 4 bulan, anak yang sehat, dari suami saya yang sehat. Perempuan yang dulu kalian sebut tanah kering, kini sedang menumbuhkan kehidupan." Mata Bu Sukarni terbelalak menatap perut saya. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Reza menatap saya dengan mata yang berkaca-kaca. Mungkin penyesalan, tapi penyesalan yang datang terlambat tidak ada gunanya. Mulai hari ini, saya dan keluarga kecil saya akan menjalani hidup yang jauh lebih tenang. Tanpa bayang-bayang kalian, kata saya. Sekarang, tolong tinggalkan ruangan ini. Saya tidak menerima pasien yang tidak bisa menghargai sesama. Fania sudah lebih dulu pergi sambil menangis dan berteriak menuntut pembatalan pernikahan. Reza mengejarnya.
memohon-mohon di sepanjang lorong. Tapi Fania tidak menoleh sama sekali. Bu Sukarni berdiri dengan tubuh gemetar. Beliau menatap saya sekali lagi dengan tatapan memohon yang sia-sia. Lalu, beliau berjalan keluar dengan langkah terhuyung, meninggalkan klinik yang dulu dibangun oleh menantu yang beliau buang. Saya kembali duduk di kursi saya. Saya menarik napas panjang. Dr. Wira, rekan saya, masuk ke ruangan dengan wajah khawatir. Laras, kamu tidak apa-apa. Ada keributan tadi. Saya tersenyum. Saya baik-baik saja, Wira. Justru, saya merasa sangat ringan. Beban yang menekan dada saya selama 2 tahun baru saja lenyap. Sore itu, ketika saya pulang, Arman sudah menunggu di depan klinik. Dia membuka pintu mobil untuk saya, lalu mengusap kepala saya dengan lembut. "Bagaimana harimu?" tanya Arman. Saya menyandarkan kepala di bahunya. Hari ini, saya menutup sebuah pintu yang sudah lama harus saya tutup. Sekarang, saya hanya ingin menatap ke depan. Arman tersenyum, lalu mengusap perut saya. Kita berdua, bertiga, sebentar lagi. Mobil melaju meninggalkan klinik, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang. Keheningan di dalam mobil terasa damai, sangat kontras dengan kekacauan yang baru saja saya tinggalkan. 6 bulan kemudian, anak saya lahir. Seorang bayi laki-laki yang sehat dan kuat. Kami menamainya Arka, cahaya. Sebab dia adalah cahaya yang lahir dari masa-masa paling gelap dalam hidup saya. Suatu sore, ketika saya sedang menggendong Arka di balkon rumah kami, sebuah pesan masuk dari seorang kenalan lama di kampung itu. Pesan itu berisi sebuah foto. Foto itu memperlihatkan seorang perempuan tua berbaju kusam, duduk di emperan sebuah pasar tradisional. Di depannya, tergelar tikar plastik dengan tumpukan sayuran yang sudah mulai menguning. Wajah itu, meski lelah dan menua, masih bisa saya kenali. Itu Bu Sukarni, perempuan yang dulu selalu pamer perhiasan di setiap acara keluarga. Kenalan itu bercerita, Reza kehilangan pekerjaannya setelah pernikahannya dengan Fania batal total. Fania menggugat dan menyebar cerita itu ke seluruh kampung. Reza jatuh sakit, lalu hanya bisa menjadi kuli serabutan. Sekarang mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran. Saya menatap foto itu cukup lama, tapi bukan rasa kasihan yang muncul, bukan pula rasa puas. Yang saya rasakan hanya satu hal. Hukum karma itu nyata, dan ia selalu datang tepat waktu. Malam itu, setelah Arka terlelap, Satpam Perumahan mengantar sebuah bungkusan kecil ke rumah kami. Tidak ada nama pengirim di sana. Arman membukanya perlahan. Di dalamnya terlipat sehelai selimut bayi yang dirajut dengan tangan. Benangnya kasar dan jahitannya tidak rapi. Terselip pula sepotong kertas dengan coretan tangan yang goyah. Di kertas itu tertulis, "Untuk Cicit yang mungkin tak akan pernah kupeluk. Nenek menyesal pernah punya mata, tapi buta hati." Saya mengenali tulisan tangan itu. Tulisan Bu Sukarni. Arman memandang saya. "Kamu mau aku buang saja?" Saya mengambil selimut rajutan kecil itu, lalu mengusapnya pelan. "Jangan. Letakkan saja di laci paling bawah." "Untuk apa kita menyimpannya?" tanya Arman. "Sebagai pengingat," jawab saya, "bahwa penyesalan selalu datang ketika semuanya sudah terlambat, dan bahwa kita wajib membesarkan Arka dengan kasih dan kejujuran, supaya dia tidak tumbuh menjadi orang yang gemar menghakimi tanpa pernah mencari kebenaran." Arman mengangguk, lalu memeluk saya dan Arka. Kami pun beranjak masuk, menuju kehangatan rumah kami, dan membiarkan seluruh kenangan kelam itu tertinggal di balik pintu yang tertutup. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menghakimi seseorang hanya berdasarkan tuduhan tanpa mencari kebenaran. Dan jangan pernah membiarkan kebanggaan menutup mata hati kita. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Perempuan yang menanggung tuduhan yang bukan miliknya, yang menangis dalam diam, yang merasa dirinya tidak berharga. Untuk kalian semua, saya ingin berkata, kebenaran tidak akan selamanya tersembunyi. Bangkitlah. Sebab nilai diri kalian
tidak ditentukan oleh orang-orang yang membuang kalian. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Laki-laki yang lebih memilih menjaga ego daripada melindungi istrinya. Yang membiarkan orang yang dicintainya menanggung luka demi kebanggaan semu. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukarni yang mengukur nilai seorang perempuan hanya dari rahimnya dan lupa bahwa keadilan selalu kembali pada yang menanamnya. Reza dan ibunya kini menanggung akibat perbuatan mereka sendiri. Sementara saya, perempuan yang dulu mereka buang, kini hidup bahagia bersama suami dan anak yang sehat. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk hancur atau memilih untuk bangkit. Saya memilih bangkit, dan hari ini saya menulis kisah hidup saya sendiri dengan tinta emas. Bagaimana menurut kalian, sahabat? Ceritakan pendapat dan kisah kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya.